aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwalyo dalam konten Bincang PW. Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang penyanyi muda yang lagunya viral sekali di beberapa tahun terakhir ini. Dan mungkin karena memang banyak banget penyanyi-penyanyi solo pria, jadi bisa dibilang eksistensinya mulai timbul dan tenggelam. Kita sambut Mahen. Halo Mas, Mahen. halo kita. Apa kabar Mahen? Halo Sobat WK semuanya, baik Mas? Alhamdulillah. Puji Tuhan baik. Mas Berto, yoi. Berto? Mas bertato. Oh. Tinggal ukulelenya aja nih. Tinggal ukulelenya aja dilepas juga dapat nih duitnya. Mahen, apa kabar Ya, Mas. Mahen? Baik, puji Nanya Tuhan, kabar baik. lagi tuh. Mahen lagi sibuk apa sih sekarang nih? Lagi sibuk, lagi nyari pelampung sih Mas. Tenggelam soal kemarin. Oh. Serius itu beneran serius. Enggak lah, maksudnya kayak lagi berusaha buat kayak ngeluarin lagu lagi. Oke. Kan rezeki nggak ada yang tahu ya Mas. Walaupun ini klise banget ya. Cuma ya. Betul. Yang penting kan usaha dulu gitu loh. Jadi dalam beberapa bulan terakhir lagi ngegarap beberapa lagu aja sih Mas gitu. Kurang Mungkin untuk album berikutnya atau seperti album rencana itu bulan depan. Bulan depan? Ya, tanggal 1 November. Kalau masih sesuai jadwal tuh rilisnya kurang lebih. Album tanggal EP apa? Iya, EP, full? EP. Oh, EP. Berapa lagu tuh? 5 lagu. Lagu baru semuanya yang udah dikeluarin atau yang belum? Sisa 3 lagu baru lagi. Bisa 3 lagu baru. Oke. Mahen nih kalau nggak salah terkenal lagu Pura-Pura Lupa ya. Pura-Pura Itu Lupa. tahun berapa Mahen kalau boleh tahu? Tahun 2019 rilisnya. 2019 itu single November. pertama lo? Iya. 2019 Single berarti pertama. single pertama awal mula karir di industri. Dunia industri permusikan gitu-gitu. Jadi kayak apa ya? Ya kalau misalkan mau ngebahas sedikit tentang Pura-Pura Lupa ya dikasih rezeki banget sih Mas dari lagu, apalagi itu di lagu pertama kan. Jadi kayak tapi waktu itu kurang lebih di 2020 awal mulai-mulai kayak naik-naiknya banget gitu sih. Jadi kayak ya kalau diingat-ingat lagi masa 2019 2020 tuh kayak kaget sih cukup, karena di lagu pertama langsung kayak dung naik gitu sih. Widih. Cuma itu jadi punya tanggung jawab yang agak gede aja sih Mas. Jadi kayak karena emang lagu pertama naik, jadi kayak ada ekspektasi lebih dari pendengar dan juga dari aku sendirinya gitu sih untuk kayak lagu-lagu selanjutnya gitu. Tapi mungkin juga banyak penonton yang penasaran juga tentang lagu Pura-Pura Lupa. Ini kita ngobrol sama Mahen, kita mau mencoba ngebedah lagu-lagunya dia. Mungkin 2 lagu ya kita ambil contoh ya. Boleh. Pertama Pura-Pura Lupa sama Seiman tapi nggak Samin ya kalau nggak salah ya? Samin tak Seiman. Oh ya Samin tak Seiman. Kebalik tuh jadinya. Kayaknya yang nyentrik judulnya 2 itu aja ya. Bukan yang nyentrik. Oh, yang iya. rada dikenal. Oh iya, yang dikenal 2 itu ya. Oke. Nah, mungkin kalau boleh tahu itu lagunya siapa sih? Yang pertama ini yang viral tadi. Pura-Pura Lupa. Pura-Pura Kalau Lupa. Pura-Pura Lupa itu jujur memang bukan aku yang nyiptain. Jadi waktu itu sempat sign sama Indosummer sampai sekarang. Oke. Jadi waktu itu Indosummer bekerja sama beberapa songwriter gitu. Mungkin ada songbanknya, dan setelah aku sign di Indosummer ditawarin lah lagu Pura-Pura Lupa itu yang nyetain tuh Pika Iskandar. Pika Pika Iskandar. Oke. Di mungkin memang jodohnya lagunya di gua ya Mas. Ya puji Tuhan setelah recording lancar. Sebenarnya agak sedikit fun fact, agak lucu sih. Jadi sampai Pura-Pura Lupa itu rilis, bahkan after 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan rilis itu gue sama sekali belum pernah ketemu Pika itu yang mana Mas. Jadi kayak mencoba gimana cara menginterpretasiin lagunya tuh tentang apa sih. Oh ini tuh gini loh. Jadi kayak agak sedikit kesulitan karena memang apalagi di lagu pertama dan bukan lagu sendiri. Jadi kayak ya, tapi dengan mungkin karena emang bantuan support dari label, dari orang-orang sekitarnya emang turut membantu dalam berjalannya dalam perilisan Pura-Pura Lupa itu, jadi kayak ya menyenangkan sih. Emang lagunya tentang apaan? Lagunya tentang patah hati sebenarnya based on-nya. Cuma kan gue nggak ngalamin ya Mas. Jadi kayak nih patah hati yang kayak gimana nih? Jadi kayak gitu sih. Tapi kayaknya feel-nya dapat banget ya, sampai akhirnya banyak banget yang nonton. Total berapa sampai sekarang yang nonton di video klipnya ya? Di video klip tuh kurang lebih 160
juta ya. 160 juta video klipnya. Kalau Video klip. on streamingnya mungkin dengerin di platform digital yang lain? Sekitar berapa ya? Kalau di Spotify itu mungkin kayak 90 atau 100 deh. Oh, oke. Lupa deh Mas. Jadi mungkin kayaknya sekitar 100 deh. Cuma ya itu tadi karena memang belum terlalu tahu banget sama lagu. Kalau misalnya tadi Mas tanya, kayaknya ngedalamin banget. Sebenarnya dibilang ngedalamin atau enggak, paling cuma kayak berusaha buat tahu intisari lagunya tuh seperti apa aja sih Mas. Maksudnya karena based on-nya memang lagunya sedih, jadi sepertinya tidak terlalu sulit kalau misalkan ngulik sedikit-sedikit lah. Cuma ya itu karena memang belum pernah ketemu sama penciptanya dan nggak pernah ngobrol juga, jadi ya itu bingung sih. Tapi pernah patah hati juga kan tapi? Pernah. Oke. Itu perasa itu yang mungkin lu masukin di situ kan? Mungkin bisa jadi, atau mungkin juga karena itu lagu pertama, jadi kayak ya bener-bener kayak menaruh harapan banget sama di lagu ini sih. Bukan berarti di lagu-lagu lain enggak ya, cuma maksudnya mungkin karena emang itu bener-bener ibaratnya orang mau start lari, awalannya tuh harus yakin pede gitu sih. Mungkin di situ juga itu patah hati tentang apa sih? Tentang pro-pro itu patah hati tentang apa? Tentang ya kayak pada umumnya orang mungkin pernah berhubungan, pacaran, habis itu pisah. Cuma dia ternyata balik lagi, tapi baliknya udah sama orang baru gitu loh. Oh. Gitu. Jadi kayak ya kurang lebih mungkin kangen sama masa-masa barengnya, tapi dia membawa cerita sama orang baru. Tapi gue udah ada orang baru. Mungkin selain dari intisari lirik juga mungkin lu ada kerinduan juga sama mantan lu kali waktu itu pas rekaman. Jadi akhirnya waktu itu enggak nyampe aja gitu. Waktu itu lagi pacaran. Oh, oke. Pacaran, jadi kayak enggak. Ya. Ya mungkin kan siapa aja kangen sama mantan. Iya, mungkin bisa. Oke, tapi pura-pura lupa ini apa ya? Banyak nggak sih yang relate gitu sama kehidupan penggemar Mahen gitu? Mungkin kalau beberapa kali kan setelah Pura-Pura Lupa itu rilis atau nggak usah yang kemarin deh, yang beberapa bulan terakhir atau kayak sampai sekarang juga masih main sosial media yang live gitu kan. Banyak advice dari teman-teman pendengar semua yang kayak bahkan sampai sekarang aku masih dengerin lagunya gini, atau kayak ada orang bilang kayak aku naruh seseorang di lagu ini, mungkin dengan bahasanya mereka kayak gitu-gitu ya, mungkin bisa dibilang sedikit banyaknya relate sih Mas sama lagunya. Karena memang apa ya, di Indonesia agak lumayan mudah tersentuh dengan lirik-lirik menyakitkan puitis, gitu sih, puitis gitu, dan menyakitkan ya pada saat itu. Gitu. Terus apa ya, pas ini kan lagu yang bikin nama Mahen terkenal ya, bikin nama Mahen naik di industri musik gitu. Mungkin apa ya, kayak hal apa aja sih yang terjadi gitu ketika lagu ini bikin Mahen tuh tenar lah gitu? Kalau yang bikin terjadi pasti banyak banget ya Mas. Kalau secara singkatnya, dari segi pandangan orang itu juga beda. Apalagi gak usah jauh-jauh dari orang deh, diri sendiri tuh beda banget sih Mas. Apalagi waktu lagunya naik tuh ngerasa bisa apa aja, ngerasa bisa milikin semuanya, apa yang gue mau tuh pasti bisa. Ini lagunya naik kuasa, ya mungkin bahasa gampangnya ya sedikit baiknya jadi kayak star syndrome gitu sih Mas. Karena kayak lagu pertama terus langsung ya meledak, seminggu berapa hari 1 juta, 2 juta, 3 juta. Apalagi waktu itu sempat kayak di Billboard Indonesia kan ada chart gitu kan Mas. Sempat mungkin kayak sekitar 4-5 bulan nomor 1 itu. Ya gede kepala sih Mas. Ya itu sih perubahan-perubahan yang terjadi. Cuma maksudnya sisi positifnya juga, jadi lebih giat dan semangat lagi untuk kayak ternyata bisa loh bekerja sebagai penyanyi di dunia entertain. Padahal dulu kayak nggak pernah kepikiran sedikit pun buat jadi penyanyi gitu aja. Gitu. Oh, sekarang Billboard ya patokannya, kalau dulu kan Dahsyat, Inbox, itu sih beberapa tahun lalu ya, nggak tahu sekarang masih ada. Kayaknya sih sekarang masih deh ya, masih megang. Cuman kayaknya ya entahlah. Oke, pura-pura lupa sudah kita bahas. Yang kedua tadi apa? Seamin Tak Seiman. Nah, ini lagu yang nulis lu atau mungkin orang lain lagi? Ini bareng-bareng berdua. Waktu itu sama komposernya Rizky Febian juga yang jadi kenal sama Mas Beraldi namanya. Terus kayak sempat kayak pengen bikin lagu. Temanya sebenarnya belum tahu tentang apa. Mungkin kenapa sampai akhirnya berani untuk nulis sendiri karena itu sudah beberapa lagu rilisan sih Mas, mungkin kayaknya sekitar udah 4 lagu udah rilis, jadi kayak pengen coba into sama lagu sendiri, pengen merasa memiliki lagunya gitu loh Mas. Jadi kayak ya setelah itu ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol habis itu
tercetus lah untuk kayak temanya, kayaknya gue pengennya tentang beda agama deh. Oke. Gitu. Jadi Itu kayak- lu yang ngusulin? Iya, gue yang Oke. ngusulin. Karena kayak dari beberapa lagu yang udah rilis belum pernah punya lagu tentang beda agama. Waktu itu sempat ngalamin masa SMA tapi nggak yang begitu-gitu banget. Maksudnya nggak yang terlalu deep sampai sedih banget. Cuma maksudnya setidaknya pernah merasakan dan ada banyak beberapa temen yang juga ngerasain dan mungkin pernah sedikit cerita gitu-gitu. Jadi kayak membuat proses Itu rangkuman. pembuatan Samin Tasiman lebih cepat sih gitu. Oke. Itu berarti memang kisahnya memang beda agamanya tuh mungkin ada seperti apa sih cerita lagunya? Kalau beda agamanya bisa dibilang agak spesifik sih Mas itu beda agama Islam sama Kristen atau either itu Katolik sih. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman sedikit coba denger lagi ada di part menit 2:10, 2:13 gue lupa. Itu pas di musik doang itu kayak nggak ada vokalnya. Nah di situ ada kayak alunan lonceng gereja sama kayak sound-sound Arabik kayak azan gitu sih Mas. Jadi kayak pengen menggambarkan lagunya sedetail itu sih gitu. Itu mungkin proses kreatif, proses pembuatannya itu seperti apa sih? Semudah kah atau susah atau lama gitu? Kalau pembuatan lagunya dulu ya itu kayaknya 3 jam nih Mas bikin lagunya kurang lebih. Kayaknya lumayan tergolong cepet sih. Cuma setelah proses musiknya, revisi dan take vokal mungkin ya kurang lebih ngeluangin waktu itu selama 1 minggu itulah kurang lebih. Tapi penciptaan lagunya itu ya kurang lebih 3 jam gitu sih. Oh, oke. Berarti total sebulanan tuh sekalian mixing dan mastering atau Ya seperti mungkin karena kan memang kalau mau upload lagu rilisan gitu memang minimal 1 bulan itu udah beres kan ya kurang lebih sekitar segitu sih Mas. Terus respon dari penggemar Mahen seperti apa? Dengan lagu yang cukup judulnya dan juga mungkin intisari ceritanya ya fenomenal ya, kan jarang juga loh. Respon dari pendengarnya sih mungkin awalnya kayak heran gitu sih karena emang beberapa rilisan sebelumnya belum pernah ada yang Mahen ya. Cuma ya yang kita tahu sendiri Indonesia juga ada beberapa lagu yang beda agama kan kayak contohnya apa Marcel Percintaanku itu kan mungkin itu salah satu lagu beda agama yang lumayan powerful sekali ya kalau misalkan orang mau galau beda agama pakai lagu itu terus kemudian lagunya apa El Matu tuh Aku Yang Salah ya kan tapi ya mungkin di proses produksi di Samin Tasiman ini ya pengen ngebuat beda agama versi Mahen aja sih jadi kayak gitulah kurang lebih. Dan untuk liriknya tadi berapa lama tuh proses penggarapannya? Kurang lebih 2-3 jam nih buat lirik itu. Satu shift berarti ya? Ini satu shift, bener satu shift. Bener satu berarti shift. dengan nambah shift lagi ya pas produksi ya? Tapi waktu itu bikinnya di kantor jadi nggak ada jamnya. Jadi kayak nyantai sembari sebat tuh. Boleh. Gitu. Mahen tapi apa ya kayak ini setelah itu mungkin jadi lo terpancing itu buat bikin lagu udah gua aja sendiri deh yang bikin nggak usah dari yang lain gitu. Sempat ada fase di mana yang kayak pengennya tuh egois banget kayak harus gua terlepas dari kesubjektivitasan gua ternyata kayaknya kalau mau maksain gua sendiri yang bikin lagu terkesan jadi maksain gitu loh Mas. Maksudnya kayak nggak jadi nggak ngalir gitu aja jadi kayaknya setelah fase itu gue udah willing buat kayak ya nggak apa kalau misalnya mau sama orang atau kayak beberapa orang juga ya it's okay why not gitu. Karena kayak ya percuma kalau misalnya memaksain sendiri ya bisa jadi cuma ya udah aja gitu loh nggak yang proses kreatifnya jadi nggak menyenangkan karena kayak maksa otak buat kayak lu harus bisa sendiri gitu jadi kayak nggak ada diskusi antar orang buat kayak ngasih masukan di lagu itu aja sih Mas. Tapi hasilnya mungkin lebih lega di yang pura-pura lupa atau yang mungkin yang seamin tapi tak seiman ini? Kalau kepuasan batin ya? Mungkin kalau ditanya soal ya view pasti suka pura-pura lupa cuma karena gue into di proses kreatif di Samin Tasiman, gue suka banget di Samin Tasiman sih Mas. Karena maksudnya gue ikut terlibat secara langsung di situ proses pembuatan lirik, pemilihan
musiknya, soundnya, oh di sini harus ada etnik gini-gini, jadi kayak lebih menyenangkan untuk bisa minta Iman sih. Kalau yang di pro tinggal nyanyi aja ya, Iya, dengerin musiknya tinggal nyanyi, ya tinggal kan? nyanyi. Oke, Gitu. Oke, ini kita sudah ngebahas 2 lagunya deh guys. Tentang pura-pura lupa dan juga Seamin seamin tak tapi seiman. tak seiman. Jadi panjang tuh, seamin tak seiman. Oh. Tapi mungkin 2 lagu ini mengantarkan Mahen gitu, Petrus Mahendra nama panjang Mahen ke Udah Kristen banget ya namanya. Namanya udah Kristen. aduh. Ke industri musik dan juga dikenal banyak orang gitu. Dan saat ini Instagramnya punya 1,2 juta followers. Gimana? Yang dirasakan apa nih? Jadi terkenal 1,2 juta followers. Kalau dulu waktu sebelum punya lagu ya Mas, kan memang sering-sering cover gitu kan. Ya. Jadi sangat-sangat mengedepankan engagement gitu loh. Kayak jadi ambis banget. Jadi Oke. sempat juga di momen waktu cover sehari satu, tapi sistemnya nggak nabung. Jadi maksa gue tuh harus buat terus kayak sehari nambah 1.000 2.000 tuh kepuasan tersendiri lah. Ketika fasenya udah punya lagu sendiri, terus covernya udah jarang, terlepas dari pura-pura lupa. Setelah pura-pura lupa itu kan agak lumayan struggle lagi karena belum ada lagu-lagu yang naik lagi. Itu mulai turun, sebenarnya stres sih Mas. Kayak, aduh kok gini ya, tapi makin lama ya perubahan itu kayaknya terjadi sih Mas. Cuma gimana caranya kita nyikapinnya, maintainnya aja sih Mas. Jadi kayak sekarang kalau misalkan puji Tuhan itu masih dikasih angka 1,2 sekian lah, itu pengennya sih nggak mau terlalu beban aja sih. Jadi kayak yang penting konten, bikin lagu, cover. Kalau misalkan ada penambahan followers atau apa, ya itu jadi efek bonus karena emang udah usaha aja sih Mas. Kalau dulu mikirin banget. Jadi sampai sempat kayak stres ngerasa banget. star syndrome gitu ya? Iya. Jadi kayak apa ya? Ya sehari nambah 1.000, 2.000, Harus 3.000. ambisinya harus ada penambahan gitu ya? Harus banget. Harus. Jadi kayak punya goals yang nggak kelar-kelar gitu loh Mas. Tapi akhirnya jadi kayak capek sendiri sih. Karena kayak terlalu mikirin orang, oh ini orang gimana. Sampai akhirnya kehilangan diri sendiri. Oke. Jadi sekarang kayak ya udah Kayak- enjoy aja, nikmatin prosesnya gitu. Dan mungkin ketika saat itu ya, ketika lagi merasakan star syndrome itu, ketika apa yang lu inginkan nggak terwujud gitu, kayak misalkan penambahan jumlah views karya lu dan juga penambahan jumlah followers, itu yang lu rasain apa? Depresi kah atau seperti apa? Dampaknya ke orang-orang sih. Jadi kayak jadi semena-mena sama orang aja. Oh, Jadi- karena emosi itu ya, gara-gara Emosinya kan nggak stabil jadinya ya. Jadi kayak memperlakukan orang secara verbal sih. Yang gue anggap itu biasa aja, oh ternyata nyakitin hati orang. Karena kayak ya gue bisa apa aja, bisa punya apa yang gue mau gitu loh. Itu efeknya sih. Karena terlalu mikirin kayak angka gitu. Jadi mungkin karena apa ya, terlepas dari waktu itu kan setelah pura-pura lupa kan COVID ya. Iya. Gue udah mulai, walaupun beberapa tahun setelahnya baru mulai berdamai ya Mas, kayak oh kalau misalkan waktu itu nggak COVID, mungkin kayak manggung banyak banget kan. Mungkin itu yang akan membuat gue semakin cilaka aja sih. Kayak nggak bisa ngehargain orang, nggak bisa apa. Jadi ya walaupun kesannya kayak jadi pembenaran, maksudnya kayak mengobati hati aja, tapi kalau misalkan itu terjadi sih gue nggak tahu sih, kayak makin berantakan. Jadi kayak gue mengimaninya, oh semua orang juga berdampak karena COVID kok, jadi kayak udah ayo pelan lagi, usaha lagi. Mungkin ini kayak sentilan nih, lu udah terlalu offside nih. Oke, berarti Kayak udah COVID jadi ini ya, jadi satpam lu ya. jadi satpam bener, jadi kayak teguran tersendiri gitu, warning lah. Oke. Kayak lu udah terlalu offside gitu. Oke. Tapi apa ya yang lu ingat gitu ketika lu ada di posisi apa ya, mulai kehilangan arah gitu, orang-orang ngomong sama lu apa sih gitu? Mungkin Kayaknya seperti apa sih? pelan-pelan, untungnya waktu itu tuh nggak terlalu berjalan lama banget. Maksudnya karena emang juga proses ngobrol sama teman-teman kan, waktu itu kurang lebih nggak nyampe setahun maksudnya star syndrome itu. Jadi kayak udah mulai ada perbedaan dari orang udah mulai nggak mau ngobrol. Kayak Nggak mau udah mulai nongkrong. ngejauh gitu-gitu. Oh, iya. Jadi kayak kayaknya ini ada yang salah dari gue deh, karena bukan cuma 1-2 orang jadinya. Jatuhnya ya harus guanya yang memperbaiki diri apa yang salah. Jadi setelah
proses itu pelan-pelan bisa nerima sama sesuatu. Jadi kayak mulai Jadi mengamini kayak apa yang lu pengen nggak semuanya harus lu dapetin sekarang aja sih. dijauhin teman, susah cari pacar. Jadi ngerasa kayak gue punya tapi nggak ada. Oh ngerti gak sih? gitu. Punya nih, Heeh. kok tapi nggak ada yang gue mau cerita sama siapa ya? Gitu. Jadi kayak terbuai sama ketenaran gitu sih. Oh, Jadi kayak oke. ngerusak Apa yang komunikasi udah lu sama bangun? orang ya, Oh, gitu-gitu oke. sih. Ya. Dan sampai akhirnya COVID mengubah titik balik hidup lu, mungkin sudah mulai mengubah sudut pandang lu gitu, dan yang lu rasakan tuh setelah lu menjalani sebuah kehidupan dengan pribadi yang berbeda tuh seperti apa tuh, Hen? Ini bagus banget lagi mas pertanyaannya. Kayak menurut Jangan gitu gue dong. Saya jadi terhura nih. setiap orang punya prosesnya masing-masing sih Iya. mas. Ada yang mungkin mulainya lari, ada yang mungkin sambil ngerangkak, bahkan ada yang mulai dari minus. Tapi menurut gue terlepas dari apapun yang ke belakang yang terjadi, hidup itu cuma sekali ya mas, cuma setiap hari. Iya. Jadi ya udah jalan aja. Jalan aja ya. Dan kayak setiap orang mungkin punya tujuan yang sama, cuma prosesnya mungkin akan beda-beda aja sih. Jadi kayak nggak ada patokan, oh harus kayak A, pencapaiannya harus kayak B. Ya setiap orang punya targetnya masing-masing aja sih. Jadi kayak nikmatin prosesnya aja Iya. sih. Kan Mulai Mahen, lagi dari nol. kan Mahen kan musisi bukan sales ya. Iya. Aduh. Tapi Mahen, waktu Pelan-pelan. ketika lu mengawali kehidupan dengan kepribadian lu yang baru gitu, sosok siapa sih yang ngedampingin lu sampai akhirnya sekarang ini? Selain keluarga ya, kalau keluarga mah pasti dong. Ya mungkin orang-orang di sekitar kayak khususnya label yang emang masih mau ngasih tahu, negor gitu-gitu loh. Maksudnya dalam arti kayak ya udah kalau udah terlalu offside ya ngobrol, karena ya pasti orang-orang terdekat dulu sih yang bakalan ngasih tahu, karena kalau misalkan bukan mereka ya siapa lagi sih. Terus kayak kedekatan, nggak tahu ya, gue nggak rohani banget orangnya mas, cuma maksudnya dengan mendekatkan diri, berdoa di saat memang tidak baik-baik saja, itu ngelegain hati sih, pelan-pelan dapat jawabannya sendiri, pelan-pelan gitu. Walaupun memang setiap doa itu nggak pasti bakal langsung dijawab sih, dan semakin lo berdoa kenceng ya pokoknya belum tentu dijawab, tapi itu prosesnya. Lu bisa nggak nih, lo kasih tahan. Tapi emang sampai segitunya banget ya, sampai akhirnya mungkin lu harus lebih apa ya kalau Ya lebih aware sama sekitar. lebih aware, dan juga mungkin melakukan proses hijrah juga seperti itu ya. Kayaknya kena banget nih ke psikis lu sampai akhirnya lu harus menghadap. Iya, kayak karena nggak tahu lagi mau kemana mas. Kayak ya kalau boleh mention ya keluarga pasti. Cuma maksudnya ya di dalam, kalau lagu di dalam kesendirian aku merasa di dalam keramaian aku merasa sepi itu kan. Jadi kayak gue kayak butuh sendiri, ngobrol aja deh. Maksudnya kayak diskusi sama Tuhan gitu, ini gimana ya, gini gitu. Dan Jadi kayak walaupun gak langsung terjawab, minimal terlegakan gitu loh. Kayak keluh kesahnya tuh ya udah. Yang penting plong aja ya. Plong Yang aja. penting udah cerita lah, Plong mau aja. siapapun itu yang penting cerita. Plong aja. Dan akhirnya bangkit sampai sekarang Pelan-pelan. ada di sini. Mahen. Petrus Mahendra ya. Mahen, tapi banyak orang juga yang nggak tahu ya. Ya mungkin salah satunya gue juga. Mahen tuh dulu sebelum mengeluarkan single Pura-Pura Lupa tuh Mahen tuh siapa sih ya kan? Mahen tuh penyanyi apa sih, atau mungkin apa sih gitu? Tumbuhan atau orang atau bukan? Sebenarnya cowok anak sekolah kuliah pada umumnya aja sih mas, karena kayak waktu itu juga kayak setelah kuliah waktu itu. Setelah lulus sekolah, terus kayak kan gue ada anak kedua ya mas. Jadi kayak karena emang kakak gue waktu lulus sekolah juga langsung kuliah, jadi kayak orang tua juga mikir ya udah kamu kuliah, terserah deh mau jurusan apa, karena memang ya bingung juga kalau misalkan mau langsung kerja juga, kayaknya kapasitas gue tuh belum di dunia pekerjaan banget. Terus ya setelah itu nyoba cover terus gabung juga di
UKM ekskul kayak musik gitulah di kampus, terus kayak pelan-pelan nge-cover terus ya mungkin memang jalan ketekunannya di situ karena apa ya, ya buah mungkin buah baik ketemu orang-orang di sekitar yang emang support di dunia musik, padahal sebenarnya juga nggak ada background musik banget. Nah mulai dari situ cover lagu, terus di sosial media Instagram, habis itu ternyata secara nggak sengaja gue cover lagu label Indosemar yang sekarang. Lagunya siapa tuh? Wahyu. Wahyu Slow. Iya. Terus nah dari situ di kontak lah buat kayak ayo kita ngobrol. Dan di situ pun udah mulai kayak ada keresahan kayak aduh kapan punya lagu sendiri ya. Tapi nggak tahu gimana caranya gitu loh. Oh prosesnya Dari seperti situ, itu ya. Seorang Mulai mahasiswa. ada keresahan gitu. Tapi Aduh. memang punya keinginan buat terkenal gitu, buat jadi penyanyi gitu dulu pas lagi kuliah. Kalau waktu kecil pasti template ya jawabannya. Waktu kayak SD. Pertanyaan atau- gue juga template juga sih. maksudnya pasti kalau ditanya mau jadi apa, oh mau jadi dokter, polisi Oke. gitu-gitu. Gue jawabnya asal aja kayak mau jadi polisi. Terus semakin bertambahnya usia, nggak tahu ya. Gue cuma kayak kalau ditanya orang, ini masih jauh dari dunia permusikan ya mas. Gue cuma jawab mau jadi apa gede, nggak tahu. Tapi mau jadi terkenal, mau jadi pusat perhatian tapi nggak tahu. Oh, gitu. Tapi nggak tahu mau jadi apa. Waktu itu sih lagi sukanya hobi main bola gitu. Jadi kalau misalkan kayak kebayang kalau udah gede main bola di stadion kan dikelilingin orang ya. Pokoknya pengen jadi pusat perhatian aja. Cuma nggak tahu caranya gimana. Ya mungkin jawabannya ya jadi penyanyi. ya. Jadi penyanyi. Tapi nggak sempat ngerasain untuk nyanyi di kafe-kafe juga nggak sih atau gimana? Nggak sampai. Nyanyi Mungkin di kampus-kampus aja ya? iya nyanyi di kampus karena memang kampus tuh ada auditorium gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada sekolah-sekolah lagi visit, jadi kayak disuguhi pertunjukan lah di kampus itu, di auditoriumnya itu. Mungkin ini juga salah satu apa ya, manifestasi kalau kata anak zaman sekarang, kayak ya gimana caranya pokoknya gue mau terkenal aja. Nah waktu itu alasan kenapa gue mau masuk di kampus ini karena waktu itu gue juga sempat jadi siswa di salah satu sekolah yang datang ke kampus itu, main ke auditoriumnya itu, terus kayaknya seru banget kalau misalkan bisa manggung di depan gitu. Jadi itu mungkin salah satu faktornya kenapa bisa nge-push diri untuk bisa jadi sesuatu pusat perhatian buat orang lah. Dan Lewat akhirnya, nyanyi. akhirnya terwujud ya? Terwujud. Lagu Gitu. Pura-Pura Lupa, Pelan-pelan. Indosemar. Dan tadi lu bilang sempet di saat lagi ada di titik star syndrome lu merasa gue bisa mendapatkan apapun gitu kan? Apapun ya. Dan apa aja yang udah lu dapet waktu itu? Kalau jadi kesannya kayak kalau misalkan di label tuh lu punya view, lu punya kuasa jatuhnya. Gue ngerasanya. Jadi kayak gue mau minta mau ini mau keluarin lagu ini. Jadi kayak jadi kayak bisa dikasih tanpa ada defend dulu. Jadi kayak ya apapun gitu. Jadi kayak itulah. Cuma ya jatuhnya jadi nggak ada yang nekel gue gitu loh. Kalau misalkan ini konsekuensinya ini loh. Jadi kayak nggak ada yang ngerem lah gitu. Tapi mungkin untuk secara pribadi gitu yang lu dapet apa aja sih kalau boleh tahu? Mungkin mobil itu atau rumah gitu dari sebuah karya Puji Pura-Pura Tuhan Lupa ini nih? ada ya kendaraan. Kemarin juga waktu itu ngambil juga masih nyicil tahun 2019. Jadi kayak ya kendaraan, bisa beli baju-baju, terus sekarang juga lagi nyicil tempat tinggal gitu-gitu lah. Berkat Pura-Pura Lupa tuh ya? Berkat pura-pura Asal lupa. nggak Ya, lupa aja bayarnya ya. Ya makanya pelan-pelan aja. Asal nggak lupa bayarnya ya. Pelan-pelan. Oke, Mahen mungkin terakhir apa sih yang mau Mahen pesan, apa yang mau Mahen sampaikan buat orang-orang yang udah ngedukung Mahen nih di industri musik? Ini di mana? Di sini nih. Di sini. Ini, Oke. ini bukan kalimat terakhir ya, ini cuma bentuk apresiasi aja dari Mahen kepada penggemarnya. Ya buat kalian semua yang masih dengerin lagu-lagu Mahen, dimanapun itu sumbernya, mau di YouTube, Spotify, Apple Music, you name it lah, apapun itu. Makasih banyak yang masih support dengerin lagunya. Bahkan kalau misalkan aku masih belum ngeluarin lagu, kalian masih dengerin lagu-lagu yang lama lagi sembari follow up, Kak kapan ngeluarin lagu lagi ya. Kayaknya nggak ada kata yang lebih pas untuk diucapin, kayak mau bilang terima kasih aja sih mas. Kalau ada kata yang lebih lagi mungkin itu yang pengen disampaikan sih, karena
apalah artinya kalau misalkan udah ngeluarin lagu tanpa ada pendengarnya kan. Jadi kayak terima kasih banyak yang masih support dan masih mendengarkan sampai sekarang aja sih Mas. Oke. Terima kasih Sobat WK yang sudah nonton konten Bincang PW sama Mahen. Mungkin saksikan terus konten Bincang PW ini bersama narasumber yang lain. Sebagai penutup, Mahen mungkin bisa nyanyi sedikit lagu Pura-Pura Lupa, Mahen. Ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Terima kasih Sobat Terima kasih PW. Sobat WK, sampai jumpa kembali, dadah. Bye Sobat WK, thank you so much. Jangan lupa subscribe ya.